Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Syafitri Lestari dengan NIM 603116067 dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan mikrobiologi. Mikrobiologi berasal dari 3 kata. Yang pertama mikro, yang berarti kecil. Yang kedua bios, yang berarti kehidupan. Dan ketiga logos, yang berarti ilmu. Jadi, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa atau kasat mata, melainkan harus menggunakan bantuan mikroskop. Mikrobiologi meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti yang pertama ada bakteriologi yang mempelajari tentang bakteri, yang kedua ada virologi yang mempelajari tentang virus, mikologi yang mempelajari tentang jamur, imunologi yang mempelajari tentang sistem imun, daya tahan tubuh, dan parasitologi yang mempelajari tentang parasit. Makhluk hidup yang menjadi objek dari mikrobiologi disebut sebagai mikroorganisme. Mikroorganisme ini ada yang bermanfaat dan juga ada yang merugikan. Yang merugikan ini yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pada manusia, seperti contohnya mikrobiologi pada penyebab penyakit TBC, yaitu mikroorganismenya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Sementara yang menguntungkan itu yaitu mikroorganisme yang bersifat flora normal, yang dimana keberadaannya di dalam tubuh itu sudah sangat lazim atau sudah terbiasa, memang sudah terdapat pada dalam tubuh. Dan mikroorganisme ini tidak dapat menimbulkan penyakit. Bahkan mikroorganisme ini memiliki beberapa manfaat di dalam tubuh yang membantu dari sistem kerja di dalam tubuh. Salah satu contohnya itu pada bakteri Escherichia coli, yang dimana bakteri ini membantu proses pembusukan makanan dalam usus. Nah, ini sudah termasuk dalam membantu dari sistem pencernaan pada tubuh manusia. Dalam mikrobiologi dipelajari mikroorganisme yang ada kaitannya dengan penyakit infeksi dan dicari jalan bagaimana cara pencegahannya, penanggulangannya, serta pemberantasannya. Sebagai contoh, ditemukannya antibiotik kemoterapi untuk memerangi kuman-kuman penyebab infeksi. Kenyataannya, kuman tersebut tetap mampu menimbulkan infeksi. Ditemukannya jenis-jenis kuman baru, sifat-sifat yang baru yang membuktikan bahwa kuman-kuman tersebut mampu mengadaptasikan diri terhadap lingkungannya. Penyakit infeksi sebenarnya sudah dikenal sejak dulu. Orang-orang purba atau orang-orang awam pada zaman dahulu itu mengenal bahwa penyakit infeksi ini merupakan suatu kutukan dari dewa atau dosa-dosa, sehingga untuk menyembuhkan penyakit ini tersebut mereka itu mengorbankan beberapa cara supaya kutukan ini hilang, karena pada zaman dahulu itu suatu penyakit ini yang dianggap sebagai kutukan dari para dewa. Nah, setelah itu muncullah seorang filsuf yang bernama Hippocrates, yang dimana kemudian diperbaharui oleh peneliti-peneliti di zamannya pada tahun 1860, yaitu Louis Pasteur dan Anthony van Leeuwenhoek, yang melihat bahwa makhluk hidup dalam cairan itu menggunakan mikroskop, di mana makhluk hidup tersebut dinamakan sebagai kuman. Kemudian dengan seiring zaman muncul berbagai ahli mikrobiologi seperti Lister dan Robert Koch pada tahun 1876 yang menyempurnakan atau bahkan mengganti teori sebelumnya. Nah, kesimpulan dari materi pengenalan mikrobiologi ini yaitu yang dimana kita dapat mengenal mikrobiologi sebagai mikroorganisme. Nah, mikrobiologi sendiri ini atau mikroorganisme
merupakan mikroorganisme yang paling kecil yang ada pada makhluk hidup yang hanya dapat dilihat menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Nah, itulah penjelasan saya tentang materi pengenalan mikrobiologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan pada video ini, dan terima kasih telah menonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.